Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi terakhir sebelum ujian mid semester. Nah, materi kita kali ini adalah kewirausahaan dalam Islam yang saya ambil dari Ensiklopedia Muhammad sebagai pedagang dari Afzalur Rahman. Pertama akan kita mulai dengan kisah masa kecil Nabi mengenai bagaimana Nabi akhirnya menjadi seorang pedagang. Seperti sudah kita tahu bahwa ayah Abdullah atau ayah Nabi sudah meninggal ketika Nabi berada dalam kandungan. Kemudian ketika berusia 6 tahun, Ibunda Aminah yang meninggal. Nah, sejak itu Nabi dirawat oleh kakek Abdul Muthalib. Tetapi ketika Nabi berusia 8 tahun, kakek Abdul Muthalib pun meninggal. Akhirnya, Nabi dirawat oleh paman Abu Thalib yang merupakan seorang pedagang. Nah, ini paman Abu Thalib ini sering pergi ke berbagai tempat untuk melakukan perjalanan dagang. Ketika berusia 12 tahun, Nabi mulai ikut paman Abu Thalib berdagang dan sejak itulah Nabi mulai pandai berdagang. Ia dikenal sebagai pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Ketika berusia 25 tahun, ada seorang wanita kaya bernama Khadijah yang mempercayakan modalnya kepada Nabi Muhammad. Karena Khadijah ini tahu bahwa Nabi memiliki sifat sidik atau jujur dan al-amin atau terpercaya. Makanya Khadijah mempercayakan modalnya untuk diperdagangkan oleh Muhammad. Nah, oleh Nabi Muhammad, modal itu dibawa ke Busra Syria. Di awal itu dijanjikan akan mendapatkan upah atau bagi hasil jika perdagangannya sukses. Nah, di sana Nabi menggunakan sistem lelang. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad pernah menawarkan kain pelana dan bejana air minum. Seseorang menawarnya seharga 1 dirham. Kemudian beliau menanyakan, apakah ada orang yang akan membayar lebih mahal? Seorang laki-laki lain menawar seharga 2 dirham. Beliau kemudian menjual kepada orang ini seharga 2 dirham. Jadi bisa kita lihat bagaimana cara Nabi Muhammad bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, kemudian dari hasil perdagangan ini, Khadijah memberikan keuntungan 2 kali lipat. Bahkan melalui pembantunya, Khadijah menawarkan untuk menikah dengan Nabi. Dan akhirnya, Nabi menikah dengan Khadijah ketika berusia 25 tahun. Sementara saat itu, Khadijah berusia 40 tahun. Nah, setelah menikah, Nabi masih terus menjadi pedagang. Beliau bertindak menjadi manajer sekaligus mitra usaha istrinya. Profesi ini masih beliau tekuni hingga masa kenabiannya pada usia 40 tahun. Nah, ketika itu dari Afzalur Rahman ini diceritakan bahwa Nabi itu membedakan bisnisnya pada musim haji dan musim selain haji. Pada musim haji, Nabi terlibat urusan dagang besar di festival dagang Ukas dan Zulmajaz. Sedangkan pada musim lain, Nabi sibuk mengurus perdagangan grosir pasar-pasar kota Mekah. Nah, festival dagang ini mungkin seperti pasar Tiban mungkin ya. Tapi di festival dagang ini, pedagang yang datang itu dari berbagai negeri. Jadi barang yang ada, barang yang diperjualbelikan itu lebih variatif dan modal yang dibutuhkan juga lebih besar. Karena pasar ini berlakunya sampai berbulan-bulan. Jadi kalau tidak punya modal besar, pedagang itu tidak bisa ikut dalam waktu lama. Nah, buktinya Nabi bisa mengikuti festival-festival dagang ini karena beliau memiliki modal yang besar dari pengembangan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya, Nabi mengajarkan 4 prinsip utama perdagangan. Yang pertama, penghasilan terbaik adalah hasil usaha sendiri. Hadis riwayat Ahmad, jenis penghasilan yang terbaik adalah hasil kerja seseorang dengan tangannya sendiri dari setiap transaksi perdagangan yang disetujui. Hadis riwayat Baihaqi, berusaha mendapatkan nafkah yang halal adalah kewajiban di samping tugas-tugas lainnya yang telah diwajibkan. Kita tahu bahwa sejak kecil Nabi sudah berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara menggembala sebelum beliau menjadi seorang pedagang.
Nah, ini merupakan contoh bagaimana Nabi memberikan atau mendapatkan penghasilan terbaik dengan usahanya sendiri. Prinsip yang kedua adalah menjauhi hal yang dilarang. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, barang-barang yang haram. Yang kedua, bentuk-bentuk yang haram. Jabir bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan anggur, hewan yang mati secara alami atau tidak disembelih, babi dan berhala. Nabi juga menyatakan, Allah melaknat anggur, peminumnya, pelayannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, serta orang yang minta diperaskan, orang yang mengedarkan, serta penadahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nabi juga mengharamkan harga yang dibayar untuk membeli anjing dan kucing, sewa yang dibayar kepada pelacur, dan hadiah yang diberikan kepada tukang tenung. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, Nabi mengutuk orang yang merajah tatu di kulit, orang yang menato dirinya, dan pematung berhala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini antara lain yang diharamkan adalah daging babi, darah, bangkai, homer, tato, berhala, jual beli anjing dan kucing. Hadis riwayat Ahmad, Darimi, dan Baihaqi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak akan masuk surga. Neraka lebih sesuai bagi semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya seorang muslim mendapatkan nafkah yang halal. Karena dari setiap makanan yang masuk akan mengalir ke dalam sel-sel darah kita dan akan terbawa sepanjang hidup kita. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk yang haram. Ada riba, gharar, tadlis, dan ihtikar. Nabi mencontohkan perdagangan yang mengandung riba adalah menjadikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi berkata, "Oh, benar-benar riba, benar-benar riba. Jangan lakukan seperti itu. Tetapi jika engkau ingin membeli, jualah kurma-kurma itu terpisah dalam transaksi." Jadi ketika itu, Bilal membawakan Nabi sedikit kurma kualitas terbaik. Ketika Nabi menanyakan dari mana Bilal memperoleh, dia menjawab bahwa saya memiliki kurma yang berkualitas rendah, kemudian barter dengan kurma yang lebih baik. Walaupun jumlahnya yang tidak baik itu 2 sak dan yang baik itu 1 sak, tapi sebenarnya itu menjadikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Kita tahu bahwa kurma yang jelek itu tidak bisa disamaratakan dengan kurma yang baik, berapapun ukurannya itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah gharar, kebalikan dari riba, menjadikan pasti menjadi tidak pasti. Misalnya kalau dalam kehidupan orang-orang di kampung saya dulu adalah sistem ijon. Jadi kopi itu sudah dijual dalam keadaan masih hijau. Nah itu sudah dipastikan hasilnya atau nilainya itu misalnya 2 juta. Padahal kita belum tahu nanti ketika sudah tua itu apakah hasilnya akan tetap sebanyak itu atau tidak, ataukah akan menyusut begitu. Kemudian yang ketiga ada tadlis atau penipuan. Nah ini misalnya ketika menjual kopi, kita meletakkan kopi yang baik di atas, tetapi kopi yang pecah-pecah itu ada di bawah, ada di karung, sehingga pembeli itu tidak tahu. Nah itu disebut sebagai tadlis atau penipuan. Yang terakhir, bentuk perdagangan yang haram adalah ihtikar atau menimbun. Nah di corona ini sudah hits ya, ada penimbunan masker, itu menyebabkan harga-harga menjadi naik. Masyarakat tidak mampu membeli, kemudian keamanan kesehatannya menjadi turun karena tidak mampu membeli itu. Nah itu dilarang dalam Islam. Kemudian prinsip perdagangan yang ketiga adalah sikap baik dalam hubungan dagang. Quran surat Al-Baqarah 280. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, sebelum zaman ini, ada orang yang didatangi malaikat untuk mencabut nyawanya.
Kepadanya ditanyakan apakah dia telah melakukan sesuatu yang baik. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu, maka dia pun disuruh mengingat-ingat. Lalu dia berkata, satu-satunya yang dia ketahui adalah dia pernah melakukan transaksi perdagangan dan menuntut haknya dari mereka dengan memberikan waktu bagi yang mampu membayar dan membebaskan beban tersebut bagi orang miskin. Maka Allah pun membawanya ke surga. Nah, di sini dilihat bahwa Islam mengutamakan atau memberikan keutamaan bagi orang yang mau membebaskan hutang dari partner dagangnya. Ini dikatakan hadis riwayat Bukhari Muslim ini, Allah bahkan membawanya ke surga. Kemudian prinsip yang keempat adalah persetujuan kedua belah pihak. Quran Surat An-Nisa 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dalam melakukan transaksi perdagangan, kita tidak boleh melakukan pemaksaan atau juga melakukan sesuatu yang tidak adil. Sama halnya seperti perjudian, ya kan? Semua orang dalam judi itu berharap untuk menang, tapi ternyata yang menang hanya satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Ini dilarang oleh Islam. Selanjutnya, Islam juga memberikan perhatian kepada faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah tenaga kerja. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa manusia itu diciptakan untuk bekerja. Bekerjalah untuk bersyukur kepada Allah. Quran Surat Saba 13. Dikisahkan seorang pengangguran meminta sedekah kepada Rasulullah. Beliau bertanya apakah dia memiliki sesuatu. Dia menjawab memiliki selimut dan cangkir untuk minum. Rasulullah memintanya untuk membawa benda-benda tersebut, kemudian menawarkannya kepada orang-orang untuk dilelang. Salah satu yang hadir menawarkan 1 dirham. Lalu Rasulullah meminta untuk menaikkan tawaran. Yang lain menawar 2 dirham dan membelinya. Setelah itu, Rasulullah memberikan 2 dirham itu kepada orang tersebut dan menyarankan untuk membeli kapak. Setelah itu, Rasulullah memperbaiki tangkai kapak dan memberikan kepada orang itu sambil berkata, "Pergilah ke hutan dan tebanglah pohon, dan janganlah kau datang menemuiku sebelum 15 hari." Setelah 2 minggu berlalu, ketika dia kembali, Rasulullah menanyakan bagaimana keadaannya. Dia menjawab bahwa dia memperoleh 12 dirham selama itu dan mampu membeli beberapa helai kain dan padi. Nah, dengan ini pun Rasulullah bersabda, ini lebih baik daripada mengemis dan membuat malu diri sendiri di hari pembalasan nanti. Nah, tenaga kerja dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tenaga fisik, keterampilan, dan pengetahuan intelektual. Kemudian, dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja atau setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih di mana dia mau berusaha dan jalan apa yang akan dia usahakan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini bisa dilihat hak-hak tenaga kerja itu memperoleh upah yang layak, mendapatkan perlakuan baik, dan dipekerjakan sesuai kemampuan. Faktor produksi yang kedua adalah modal. Islam itu menyarankan umatnya untuk menginvestasikan kembali uang dan memanfaatkan harta anak yatim. Ini untuk hadis riwayatnya bisa teman-teman download nanti di Moka ya. Faktor produksi yang ketiga adalah organisasi atau menyarankan agar orang muslim itu bekerja bersama dengan pihak lain. Hadis riwayat Tabrani, tangan atau kekuasaan Allah berada di atas mereka yang selalu dalam kebersamaan atau jamaah, dan sesungguhnya setan akan bersama orang yang sendirian. Di sini ada 2 contoh, yaitu mudharabah dan musyarakah. Hal terakhir yang paling penting dari setiap usaha orang muslim diharapkan akan menciptakan keadilan ekonomi melalui zakat dan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Zakat dan sedekah ini diharapkan akan memeratakan kesejahteraan ekonomi seluruh umat yang ada di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.